wajar kok teman-teman belajar mekanika tanah kemarin outputnya salah satunya adalah data tanah, contohnya seperti ini. Sehingga nanti bisa dihitung daya dukung tanah berdasarkan data tanah. Ini hasil boring untuk fondasi dangkal. Ini desain hitungannya ya. Ini kemudian untuk fondasi dalam. Ini dengan data sondir. Ya, ada nilai konus rata-rata, ada jumlah hambatan. Nah ini rekapnya salah satu apa ya, untuk fondasi apa? Ini salah ini ya. Data dukung fondasi pancang dan borpel itu kan tidak sama. Jadi oh ini data sondir ya. Pakai wifi Data sondir masih memungkinkan. Kalau pakai data tanah, kemudian data parameternya seperti ini. Nah, nanti teman-teman misalkan mau mendesain fondasi, sisa screenshot aja ya. Saya masukkan di sini. Fondasi dangkal misalkan. Nah, di sini. Saya mau desain fondasi kedalaman 1 meter. Berarti tanah ini kan, atau 1 meternya bukan di situ Pak, salah Pak Firman. Kasus plagiasi kayak kasus plagiasinya sampai 6 meter. Oh, kayak kita nggak bisa disalahin kalau kita kena kasus plagiasi. Soalnya desainnya itu plagiasi lain jadi plagiasi. Oh, yang YouTube itu ya? Iya, Mas dosen. Enggak, dosen kita aja ngajar. Itu plagiasi pakai materi tanah lain gitu loh. Rata-rata. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa kayak kasus kena Sabrina itu kayak ya, dosen itu plagiasi. Itu pakai data tambang. Nah ini dari data sondir, ini kan data sondirnya. Kemudian ditentukan kedalaman berapa untuk data fondasinya. Ini kan dari grafik ya. Teman-teman bisa tentukan sendiri mau kedalaman berapa. Misalkan mau 10 meter, berarti kan nanti konusnya kan di sini. Maka di rata-rata walah. Bentar. Nah, seperti ini ya. Berarti 10 meter di sini. Maka 10D ke atas berapa? 4D ke bawah. Kemudian di rata-rata. Ini untuk kicenya, konusnya. Nah, JHP-nya mana? Ya warna biru ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa rata-rata per kedalaman tertentu. Oke, sudah ya. Ini kayaknya internetnya nggak stabil misalnya. Misalkan ini di sini, ini di rata-rata sendiri, ini di rata-rata sendiri, ini di rata-rata sendiri, ini baru di sendiri. Ada 4 kedalaman, 1, 2, 3, 4. Atau JHP ini kan sebenarnya jika jumlah hambatan pelekat secara kumulatif ya, langsung di ujung sini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Berarti kan kedalamannya keliling lingkaran dikalikan kedalaman. Kedalamannya tadi 10 meter ya. Maka keliling lingkaran dikalikan dengan kedalaman
10 meter dikalikan COP dibagi dengan itu pondasi dalam. Kalau mau 10 meter ya. Kalau 15 meter ya sama, silahkan. Berapa? Juga di foto lain. Tuh cara desainnya untuk pondasi dalam. Balik ke sini data tanah. Nah nanti setelah dapat daya dukung Q izin Q izinnya berapa? Sehingga nanti jumlah tiang panjang didapatkan dari PU. Nah ini tinggal kombinasinya apa? Nah ketika kombinasi maka di sini diperhatikan di sini ya. Kalau ternyata kombinasinya DL plus LL saja yang paling besar, maka Q izinnya kalau data sondir kan ada 3 kemarin dengan beban statik, beban sementara dan dinamik. Nah beban statik berapa? Beban sementara saya lupa ya. Ada 3 dan 5 yang dan paling besar di sini beban dinamik. Nah ini tergantung ketika PU-nya ini yang paling besar mana, sehingga daya dukung tanah itu juga ditentukan berdasarkan beban kombinasi yang paling besar. Jika nanti diganti izin, jika butuh berapa, misalkan 3,5. Kemudian dibuatkan konfigurasinya 4 gini Pak. Nah kan ada aturan jarak ini berapa, jarak ini berapa ya, ini juga sama. Kemudian jarak as berapa. Nah nanti ketika gambar detail pun mau pakai yang mana, gini ini jarak D yang panjang, ini tepi ini jarak bersih B juga sama. Jadi gambarnya itu ya nah nanti didapatkan cap itu tinggal ini berapa kali berapa. Nah sampai sini belum, maka dengan adanya ini dihitung dengan efisiensi. Efisiensinya rumusnya apa? Saya lupa. Yang tidak hafal ya, ada di fondasi internetnya nggak stabil ya. Nah, efisiensinya ya pakai 1 min sudut apa ini sudutnya itu theta, theta itu adalah rasio antara diameter dengan bukan diameter, itu masih ini loh, dalam derajat. Jarak antar tiang dibagi dengan bukan diameter ya. D itu ini bisa coret kayaknya. Bisa screenshot. Oke. Halo. Turun aja. Efisiensi ini gunanya untuk itu ya, kira-kira Berapa aja di sini? Nanti kelebihan ya atau masih kurang Oke. Ya Allah.
dapatnya 6 tiang. Jenar berapa? Loh, ngono ya. Berapa sampai 4. Ya. Ya. Carinya saya lupa. Ngawur. Tiang Mas, tapi kemarin ini yang materi bapaknya nggak dengar. Nah intinya sih ini. Theta itu adalah diameter ya. Diameter tiang tunggal terhadap jarak antar tiangnya. Bukan diameter ya. Biasanya sih itu tinggi efektif tekan pada balgap itu. Bukan sih diameter ya. Diameter. Nah, nanti didapatkan efisiensi. Nah, berapa dapatnya? Umumnya kurang dari 1. Umumnya nilainya kurang dari 1. 0,89 atau 0,75 atau 0,9. Nah, setelah itu dihitung jumlah daya dukung kelompok. Itu didapatkan efisiensi dikalikan daya dukung satu tiang dikalikan jumlahnya, dan ini harus lebih besar. Ya. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Oh sih, izin bertanya Pak. Iya. Berarti untuk tinggi kedalaman tiang itu tidak selalu batasnya itu dikice sama dengan 250 Pak? Oh tidak. Tidak. Jadi begini. Jadi ketika mendesain itu juga harus memperhatikan yang namanya brosur atau ketersediaan material, ya, ketersediaan material yang ada di supplier. Mereka bisa nggak menyediakan sesuai dengan desain saudara. Intinya kan sebenarnya ketika mendesain itu kan harus cukup. Cukup itu dalam artian ya bisa menahan beban di atas, ya, artinya bisa mendistribusikan. Tapi ada beberapa pertimbangan. Artinya begini, kalau mendesain ketika QC sama dengan 250 kg per cm, di mana kapasitas tiang batangnya adalah kapasitas 10 ton, maka di sini ini ya misalkan kayak gini ya, ini ternyata hanya butuh 1 tiang dibandingkan dengan 15 butuhnya 2 tiang misalkan, ya. Efektif dan murah yang mana? Teman-teman juga harus memperhatikan itu, ya. Nah, resikonya kalau mendesain 1 tiang berarti tiangnya sangat dalam sekali, ya. Kemudian memang tidak perlu menghitung penurunan. Tapi kalau mendesain 2 tiang di mana di sini adalah kriterianya tanah lunak, misalnya semuanya tanah lunak ya, tanah halus ya, halus atau lunak, maka dia berhenti di sini kan pondasinya. Nah ini masih tanah lunak, maka teman-teman hitung penurunannya berapa, SC-nya berapa, CV-nya berapa, CC-nya berapa, CS-nya berapa. Masih ingat konsolidasi? Nah, di sini nanti kita gunakan untuk menghitung berapa nilai penurunan tanahnya. Di kedalaman berapa minimal ya di sini. Ini mana yang tanah lunak? Oh, kedalaman ini semuanya. Coba kalau misalkan kedalaman 17, 18, 19, 20. Bisa dihitung SC-nya atau penurunannya? Bisa. Selama data tanahnya ada. Kan gitu. Itu Mas. Jadi kalau mendesain
pada kondisi tiang panjangnya berhenti masih di dalam kriteria tanah lunak, maka teman-teman harus menghitung penurunan. Nah, kalau mendesainnya pada tanah keras, kan nggak ada ini, tidak dihitung ya, tidak diujikan toh di praktikum untuk tanah keras nilai SC-nya berapa. Itu Mas. Jadi mendesain itu semuanya ada pertimbangan. Kalau data tanahnya ada bagaimana? Yo diuji dulu data tanahnya, ya diboring sampai kedalaman 20, diambil, diuji, diinvestigasi, dikaji, kan begitu. Jelas ya Mas Iqbal? Jelas Pak. Terima kasih Pak. Yang lain? Ojo Iqbal terus. Permisi Pak Firman. Ya. Kan tadi kalau tidak ada data tanah kan kita harus menguji tanahnya terlebih dahulu, harus ada uji tanah. Lalu bagaimana jika suatu proyek itu tidak menganggarkan untuk uji tanah? Bagaimana seorang perencana itu mendesain jika ownernya itu minta ada tiang pajaknya? Kamu mengalami itu tak? Iya Bapak. Ya mau nggak mau mengeluarkan biaya sendiri untuk melakukan pengujian tanah, itu resikonya. Kalau tidak, bagaimana? Saudara mau menjamin pondasinya aman atau dibebankan di kontraktor, memungkinkan enggak? Kalau enggak ya minta ke user anggarannya. Ya, Pak ini bagaimana? Kok tidak dialokasikan anggarannya? Gitu. Kecuali ada data tanah yang misalkan begini, ya, sampean bangun di sini sudah ada bangunan yang lama, di sini ternyata ada data tanah sondirnya di sini, ini masih bisa mewakili yang ini enggak? Paling meyakinkan, yaitu jadi kajian. Aman kok. Ya. Lunak itu aman. Kalau berani, kalau tidak ketika pelaksanaan nanti, kan kemarin ada ya beberapa pengujian ya. Ini teman-teman pasti mungkin yang kelewatan kemarin. Saya bukakan mana desain saya ini. Daya dukung fondasi. Ini ya, tuh. Nah ini ya. Nah ketika pengujian yang di pelaksanaan kita kan gunakan ini nih, ya. Kita gunakan analisis berdasarkan apa ini namanya? Ya, ini ya. Analisis berdasarkan dynamic method. Contohnya PDE. Ya, file driving formula. Ya. Jadi dengan file driving formula kita bisa cek kondisi daya dukung tanah ketika sudah dipancang atau dibor. Nah, ini artinya adalah sampai membebankan kepastian daya dukung tanah itu ke pekerjaan konstruksi. Ya. Misalkan begini, saya yakin dengan ini. Tapi nanti ketika pelaksanaan dicek tuh, ketika di sini tuh daya dukungnya sama enggak. Nah, itu sama dibebankan ke kontraktor. Sehingga di dalam perencanaan teman-teman sampean Mas ini siapa tadi anaknya? Itu harus dialokasikan, alokasi RAB pengujian PDA untuk berapa titik. Nah karena saudara di sini sampean pastikan berarti jumlahnya cukup banyak.
4 sampai 5 yang bisa mewakili area Rata-rata langsung ini. ditembak kedalaman segini kayak gitu. Mungkin sama mau tanya, monggo. Aku yang penasaran perihal itu. Bisa Pak Firman, terima kasih. Nah, resikonya ya ketika ternyata data daya dukung di sini itu tidak memenuhi, tidak sama dengan yang di sini, sehingga harus dilakukan redesain fondasi. Nah, ini pastinya dampaknya di waktu pelaksanaan. Nah, ini perencana tidak boleh lepas tangan kayak seperti ini. Ya, perencana harus mendampingi, sehingga ada yang namanya, kalau teman-teman belajar MK loh ya, ada 15% dari anggaran perencana itu untuk dilakukan pendampingan konstruksi. Gitu. Kalau sesuai dengan aturan undang-undang pengadaan jasa konstruksi. Itu Mas. Atau peraturan bangunan gedung ya, Permen PU, atau peraturan gubernur yang mengatur pelaksanaan jasa konstruksi. Gitu Mas. Ada lagi? Nah, intinya ini ya, kembali lagi di sini. Ini selesai? Belum. Di dalam pendesain pun teman-teman harus memastikan. Ya, di sini harus memastikan bahwasanya tadi kan teman-teman sudah mendesain tuh. Ini. Pastikan kolom itu simetris atau titik beratnya kolom, berat kolom sama dengan titik jumlah panjang atau file cap. Nah, kalau 4 ini kan berarti posisi 4 ini kan titik beratnya kan juga di tengah-tengah. Jadi 4 ini begini, teman-teman pastikan ini adalah dari keempat ini titik beratnya di sini dan kolom saudara di sini. Ya. Atau 3. Sorry. Berarti kolomnya di sini. Gimana rumitnya? Nah, ini teman-teman baru bisa menghitung tuh berapa sih PU yang diterima satu tiang panjang. Ya. Rumusnya apa? Bukan ya P ya. P satu tiang panjang itu terhadap PU berapa? PU dibagi N ditambah M kali MY X kali X delta X kuadrat ditambah tambah kurang MX kalikan Y kali delta Y kuadrat. Nah, X dan Y itu diukur begini. Kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, maka ini jarak X, ini jarak X, ini jarak X, jarak X. Ya. Yang maksud delta X itu adalah jarak semua tiang panjang. Ya. X kuadrat ditambah sigma ini ya. Sigma. Delta X panjang 1, delta X panjang 2 kuadrat, delta X panjang 3 kuadrat, dan seterusnya. Delta Y juga sama. 1 kuadrat tambah ada. Ini kalau tidak salah nilainya nanti jadi positif semua karena dikuadratkan ya. Nah, ini ditinjau. Teman-teman meninjau yang mana? Ini untuk tiang panjang berapa? Misal 1, 2, 3, 4, misalkan 4 berarti yang ini. Y-nya sama, berarti Y jaraknya dari sumbu X atau sumbu koordinat. Ini Y1, Y2, Y3, Y4. Begitu. Nah, karena sumbu koordinatnya di sini, di nolnya di sini, ya, nolnya di sini, maka ke kiri itu negatif, ke kanan
positif, ke bawah negatif, ke atas positif, berdasarkan koordinat ya, 00-nya yang ada di titik berat antara pel cap dan kolom gitu. Jadi nanti ini berapa, dan ini harus kurang dari sama dengan nilai pondasi satu tiangnya ya, gitu. Ini harus dipastikan bahwa desain saudara itu harus memenuhi angka keamanan. Nah, bagaimana kalau mendesainnya begini, Pak? Saya pernah tahu soalnya. Kolomnya di sini. Nah, ini kan titik beratnya. Sebenarnya salah tidak, tapi harus dipastikan. Ya, ini ada eksentrisitas ini. Berarti pondasimu potongannya itu begini, kolomnya di sini, yang panjangnya. Maka ini akan ada momen ke sana. Bangunanmu itu akan mengalami momen karena bukan bangunan, pondasimu akan mengalami momen. Nah, ini cukup riskan karena ada eksentrisitas. Kalau ada eksentrisitas berarti tetap dihitung juga seperti ini, titiknya kan jauh tuh ya, dan ada MD dan MX itu harus dikonversikan sini. Nah, sehingga nanti di dalam mendesain wong sipil itu kadang jalurnya simple, gampang, gak aneh-aneh. Contohnya gini. Tapi tantangannya kalau misalkan arsitek itu mendesain rumah ya, rumah mepet-mepet lahan wong. Atau begini, ini kolomnya di sini. Dia maunya sini bentangnya bersih, tidak ada kolom, tidak ada celah juga. Itu tantangannya, teman-teman desainnya bagaimana? Ya, itu ya. Bisa jadi kan gini. Nah, ini untuk kolom. Jadi mendesain sama. Tapi ketika pel cap nanti acuannya ya dari ini. Harus diperkuat. Sifatnya. Makanya lahan itu nggak bersih. Jadi kalau mendesain pel cap kan potongannya ini pondasi menghitung apa ini tulangan pel cap ya. Untuk yang atas ini ya berarti yang dipakai adalah ini. Nah, jadi beban yang dari atas. Nah, kalau yang bawah juga dari situ, dari kolomnya juga. Ini ada ini jadi tanah ke atas. Atau nilai PU dari hitungan fondasi ya, hitungan struktur tumbuhan ya ini tadi apa di sini guys kita apa iya iso cuma iki enak iki kan yo nek sampean cuma iki lho belum suaranya ini iya tapi kan aku PPT iki lek stilusi sampean sensitif ngono padha wae iki pamer.
Ya, ya. Oke. Sorry ya. Nah, intinya itu dalam mendesain pondasi nanti ya. Gap atas dan bawah bisa. Jadi dari mana tadi? Ini loh. Tapi dari daya dukung sih lebih tepat. Ini dihitung dari daya dukung jadi ke atas. Kalau yang tulangan atas ini dari beban yang atas ini atau momen bisa. Ya, kalau dari bawah, yang tulangan bawah, nah ini kan, ini bisa pakai ini, apa ini namanya, daya dukung pondasinya. Kan strukturnya bisa begini jadi. Misalkan ini ada daya dukung tanah yang pel cap, ketambahan dari GU-nya KII ya GU aja. GU-nya pondasi dalam. Nah, ini pondasi dangkal, ini pondasi dalam. Ya jepit bebas toh. Bisa. Ya, sederhana. Oke. Jadi nanti di dalam mendesain pelkap dan yang dalam kan jelas bisa ya. Kalau pancang kan ya menyesuaikan dengan brosur ataupun supplier. Kalau tiang bor, teman-teman bisa mendesain seperti kolom. Itu aja boleh aksial ini kira-kira berapa row-nya ini kan. Ada yang ditanyakan? Tidak? Saya lanjutkan. Materinya ini cukup banyak ini, yaitu sipel. Nah, sipel itu juga termasuk pondasi. Ya. Di sipel ini termasuk pondasi. Nah, contohnya ada di dermaga dermaga ya, dermaga laut atau dermaga sungai atau dinding penahan tanah untuk menahan tanah urukan di belakangnya, banyak sekali ya. Sipel ini prinsipnya sama seperti pancang, hanya saja dia berbentuk lembaran dari turap baja ataupun kayu yang dimasukkan ke dalam tanah dan dipancang. Nah, yang disebut dengan dinding turap atau sipel walls. Banyak sekali ini ya, pendahuluan seperti apa, konstruksinya hampir sama dengan pondasi tiang dalam. Nah, ini yang tidak ada teman-teman ya, yaitu teori tekanan tanah. Saya pakai PDF aja deh. Nah, teori tekanan tanah. Teori tekanan tanah ini sedikit teman-teman belum pernah dapat ya. Harusnya mekanika tanah itu tidak hanya pengujian di lab saja. Satunya adalah bangunan tanah itu banyak. Bangunan tanah itu ada dinding penahan tanah atau gravity wall. Gravity wall. Ya, gravity wall pun banyak, dari pasangan batu kali atau pondasi batu kali itu kan juga termasuk dinding penahan tanah. Nah, di situ ada teori di mana suatu bangunan tanah itu ya, misalkan begini. Nah, ini ada tanah ini di belakangnya. Ya. Nah, nanti ada tekanan tanah ini.
prinsipnya seperti tekanan tanah vertikal yang diubah menjadi tekanan lateral. Analisis dan perencanaannya seperti apa? Ya kayak gitu aja. Ini cukup banyak ya konsepnya, tapi juga harus memperhatikan dari teori tekanan tanah Kalau misalnya lateral. mau dikasih kode ya nggak apa-apa. Jadi berarti digunting terus ditempel. Kemudian tipenya juga ada yang dinding penahan tanah dengan anchor, Ya. dan juga dengan model kayak orang mati ya, dead. Yang jelas sama seperti pondasi dalam, kita harus memperhatikan bagaimana teori keruntuhannya. Ini contohnya pekerjaan sipel dengan menggunakan baja ya. Cukup banyak dengan baja karena baja itu sangat sederhana, ya sangat mudah untuk pembuatan profilnya. Sehingga profil itu tidak muluk-muluk profil baja seperti profil ini enggak ya, atau profil H ya, atau profil Z. Ya, ini salah satunya adalah yang ada di sitar Z atau profil. Nah itu. Jadi ya ada material propertiesnya tuh. Berapa nilainya untuk profil sitar itu. Sehingga di sini ada interlocking di antara profil sipel, ada interlocking yang fungsinya bekerja satu sama lain. Nah, modelnya seperti ini. Waduh. Berat yang rawan orang besar. Ya, interlocking antar profil. Nah, sehingga setelah itu apa? Di mana dan kapan digunakan? Setelah itu digunakan dinding fleksibel, plat baja atau plat beton atau plat material lain yang bersifat interlocking satu sama lain profilnya, single ataupun double interlocking. Bagian atas dapat ditahan oleh suatu atau lebih anchor atau jangkar ya, jangkar atau kabel. Nah, terutama untuk pekerjaan di sekitar dermaga atau sebagai pembantu untuk penggal metode kerja kalian untuk sebagai menahan tanah ketika digali. Jadi agar tidak mengalami keruntuhan itu diberikan yang namanya sipel. Nah, pelaksanaannya pancang turap atau sipel itu dipancang ke dalam tanah, kemudian pasang juga deadman-nya dihubungkan dengan suatu kabel, gali atau ditimbun sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan desain yang diharapkan. Efek pelaksanaan pada pekerjaan ini adalah galian itu akan mengurangi tekanan tanah vertikal, ya, dan mengurangi tegangan efektif yang lebih kecil, timbul suatu tekanan air pori yang nilainya negatif, tanah menjadi lebih lunak ketika digali ya, setelah terjadi disipasi air pori atau tekanan air pori. Jika dalam perhitungan pun harus menggunakan effective strength atau stress. Nah, sementara untuk daerah yang mengalami timbunan, ya berarti kan elevasi tanah meningkat terus sehingga akan meningkatkan tekanan tanah overburdennya atau tekanan tanah vertikalnya. Nah, dengan adanya penambahan ketinggian tanah, maka tekanan efektif juga akan bertambah, akan menimbulkan suatu tekanan air pori yang positif, dan tanah juga akan mengalami konsolidasi. Karena apa? Kita berikan beban yang berlebih, yaitu urutan itu. Nah, yang kemudian kondisi tanahnya menjadi padat ya, karena awal tanahnya adalah lunak, karena akan mengalami penempatan. Apa yang harus dilakukan bila harus menggali dan menimbun? Nah, itu ya. Sebelum dilakukan pekerjaan pun kita harus menggali dan kemudian ditimbun lagi. Bisa jadi. Ya, contohnya kalau di daerah dermaga kita mau menggali, sementara di sekitarnya ada air, biar tidak mengalir rembesan, maka harus dipasang sipel. Kemudian bisa menggali dan diuruk kembali. Misalkan pekerjaan pondasi di
daerah tanah yang rawan longsor, maka kita berikan perkuatan yang salah satunya adalah seat pile, agar ketika diberikan tanah pondasi, maka tanah di belakang seat pile jadi stabil. Dan kecenderungan nanti seat pile tidak dicabut tuh, akan dipasang di situ, akan untuk menahan struktur di belakang seat pile, ya, akan lebih stabil. Nah, dalam hal ini tekanan tanah itu terukur berdasarkan tekanan vertikal, sehingga akan mengembalikan suatu tekanan horizontal pada tanah. Nah, tekanan vertikalnya ditentukan berdasarkan tegangan tanah overburden atau tegangan berat tanah, ya, sesuai dengan kedalamannya. Kalau teman-teman masih ingat, kita membahas tegangan efektif, ya. Sebelum menghitung tegangan yang efektif, kita harus menghitung dulu tegangan total, vertikal totalnya berapa. Nah, ini berdasarkan dari jenis tanah ini, gamma kalikan kedalaman. Nah, yang ditinjau jadi zat ini adalah kedalaman dari seat pile-nya. Tegangan horizontal akan, misalnya tegangan vertikal akan menjadi tegangan horizontal ketika kita kalikan dengan suatu konstanta, ya, konstanta dengan dikalikan tegangan vertikalnya. Nah, konstanta ini bergantung dari jenis klasifikasi tanahnya, histori stresnya juga. Akhirnya di sini kalau teman-teman melakukan uji konsolidasi tanahnya ternyata mengalami pemapanan, maka tanah itu termasuk kriteria apa? Apakah dia normal consolidated atau over consolidated? Kalau over consolidated pun nilainya juga akan berbeda nilai K-nya. Ya, pertimbangan tegangan tanah pada dinding, pada kondisi tanah dia kering juga harus diperhatikan. Jadi ketika dia basah, ya kan berat gamma-nya kan jadi bisa meningkat tuh, bisa sampai kalau terjadi saturasi, berarti kan tegangan vertikalnya kan tegangan saturasi itu akan jadi lebih besar. Kalau tegangan pada kondisi kering, artinya kan kadar air kan berkurang, jadi dia tidak mengalami penambahan air, ya, tidak ada tegangan efektif. Nah, bisa jadi kalau misalkan gini ya, misalkan kondisi untuk sungai, nah, begini sungai, kemudian seat pile di sini diuruk tanahnya, ya awalnya tinggi tanahnya di sini, ternyata pada musim kering itu di sini. Nah, ini terjadi ketinggian muka air tanah yang berbeda, itu juga akan mempengaruhi perilaku dari seat pile. Nah, jadi nanti koefisien tegangan horizontal itu nanti ada tiga kondisi. Yang pertama adalah pada saat kondisi diam, tanah disturb, tidak mengalami aktivitas, strukturnya kaku, tidak bergerak. Pada tanah yang menimbulkan gerakan lateral tanah, tidak ada tekanan sama sekali, maka kondisi tanah tersebut adalah kondisi tanah diam, tidak ada pergerakan dari seat pile ataupun gravity wall. Tadi pengennya mereka kan maka mencari nilai PO-nya sama kuadrat kali K0. K0-nya PO itu ini ya, tekanan horizontalnya. K0-nya adalah 1 dikurangi sin sudut geser. Oh iya, berarti ngeguntingnya kan kotak ini ya kan, bukan bergabung. Nah, kalau aktif artinya di sini adalah terdapat tekanan tanah secara aktif. Atau mau gunting yang secara aktif itu berarti dia ada inisiatif untuk menekan, mendorong. Jadi bapaknya ini pada satu dinding atau dinding penahan tanah atau seat pile. Maka disebut dengan keadaan aktif. Aktif itu memang akan memberikan dorongan pada dinding. Sehingga dalam hal ini maka nilai koefisiennya juga dihitung berdasarkan sudut geser. 1 dikurangi sin sudut geser dibagi 1 plus sin sudut geser. Kemudian bisa dihitung nilai tekanan aktifnya. Jadi tekanan tanah vertikal. Kalau pasif, ya pasif itu cenderung tanahnya tidak mendorong,
tapi dia cenderung menarik dinding penahan tanah itu biar masuk ke dalam, ke belakang ini ya. Jadi ini arahnya ke belakang. Kalau aktif tadi kan mendorong keluar. Nah kalau pasif dia cenderung mendorong ke dalam tanah. Nah, ini memang prinsipnya tekanan pasif ya perlawanan dari tekanan aktif. Rumusnya dibalik dari rumus koefisien tekanan aktif. Kalau tekanan aktif tadi 1 dikurangi sin ya. Kalau sini 1 ditambah sin sudut geser dibagi 1 dikurangi sudut geser. Nah ini nanti dalam pengaruh perpindahan pada dinding penahan tanah atau sheet pile itu. Nah kalau sheet pile itu kan cenderung tipis, dia tidak besar, sehingga mengalami deformasi itu lebih besar dibanding dengan gravity wall atau dinding penahan dari beton yang cukup tebal. Nah ini sehingga sheet pile itu saling mendukung satu sama lain dengan diberikan satu interlocking antar profil. Sehingga kalau kita perhatikan hubungan antara ketiga tekanan aktif, diam dan pasif, ini cenderung tekanan tekanan di dinding itu lebih besar di pasif sebenarnya, yang arahnya berlawanan ke arah dorongan. Dia cenderung ditarik masuk ke dalam. Sebenarnya kondisi pasif ini lebih bahaya daripada aktif. Kalau aktif kita masih memberikan suatu perlawanan dari berat dinding penahan tanah atau kedalaman dari sheet. Kalau pasif sudah dia kayak orang main pelorotan itu ya, kita mensandar sehingga muncul misalkan ini ada dinding penahan tanah. Nah, ketika dia ke belakang begini, dia kan posisinya begini jadinya. Dia tinggal straight begini longsornya, mengikuti garis longsornya. Itu lebih bahaya dibanding kalau misalkan ini gagal ke depan. Nah ini gagal ke depan. Kalau gagal ke depan masih ditahan dengan adanya beras strukturnya. Kalau ke belakang berarti kemungkinan tanah itu mengalami keruntuhan di belakangnya dinding. Itu sangat rawan. Jadi di dalam menghitung koefisien tekanan tanah lateral pada dinding penahan tanah ataupun sheet pile, sudut geser itu menjadi penting ya. Harus diperhatikan nilai sudut gesernya. Geometrik dari permukaan tanah, apakah dia datar atau miring, gesekan antara dinding dengan tanah itu juga akan mempengaruhi, dan kohesi. Jadi nilai kuat geser tanah ini yang menjadi pertimbangan di dalam mendesain dinding penahan. Bagaimana pengaruh air? Air juga memberikan pengaruh yang cukup besar, terutama nanti akan menjadi tekanan efektif. Drainase juga akan mempengaruhi perilaku dari dinding atau sheet pile. Jika drainase tidak jamin, maka kondisi desainnya bisa menjadi kondisi yang cukup jelek atau kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi dalam kondisi hal ini, kalau kita memperhatikan adanya tekanan air pori atau pengaruh dari ketinggian atau kedalaman muka air tanah, maka kita menghitungnya nanti berdasarkan tekanan efektifnya. Nah di dalam hal ini, di dalam perencanaan sheet pile ada 4 ini ya. Yang pertama disebut dengan free earth support, artinya adalah tumpuan bebas di ujung kedalaman tanah, bebas. Kemudian ada fixed earth support, berarti dianggap sebagai tumpuan jepit di dalam sheet pile. Kemudian metode Rowe moment reduction, bukan metode cross ya. Ini juga saya belum pernah menghitung dengan ini ya. Ada juga dengan menggunakan numerical method.
ada Memang sendi ya. dengan menggunakan aplikasi, salah satunya adalah Plaxi, Supaya tidak ada momen Lotus, gitu. Log dan sebagainya di dalam Momen kan nanti desain gerak kan ya. seatbelt ini. Yang diukur nanti apa? Yang diukur adalah nilai safety factor. Safety factor yang diberikan dari seatbelt itu berapa nilainya? Nah, ini nanti dibandingkan dengan safety factor yang diizinkan sesuai dengan standar. Yo, harusnya lebih besar ya safety factor. Kalau letakkannya tak terus. Tapi dia jalan. Biasanya kan cuma jembatan. Masa bangunan yang Nah, gambarannya seperti ini sih. Di dalam tegangannya terjadi ya. Eko kaku. Gitu. Nah, anchor, kalau ada anchor, maka di sini bisa sebagai tumpuan, ya, tumpuan pada tanah. Nah, ini gambar diagram momennya terhadap beban-beban aktif yang masih. Ini kan jepit ya, jadi di sini ada tumpuan, ada momen di sini, ya kan? Yang ini sebagai free earth support atau dengan tumpuan sendi di sini ya. Nah, ini kalau tumpuan jepit maka di sini ada momen. Oke, mungkin sampai sini dulu ada yang ditanyakan dari teman-teman. Untuk materinya nanti coba saya upload di Google Drive ya. Anjir, coba gitu. Karena saya sering. Coba. Siapa yang ngajar jalan? Oh, apa ini Pak Irfan yang kemarin udah ya? Iya, cukup Pak. Posisinya terakhir aku cek uksa dosil. Iso-iso aja cek kecil-kecil. Ada yang ditanyakan? Suaranya BC ya? Masuk ya? Pak Firman ini nge-zoom ning ndi kok ono suaranya BC. Ada yang ditanyakan atau tidak? Iqbal, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Belum, Pak. Oke. Ya nggak ada ya. Nggak ada tugas bagaimana mendesain seatbelt ya. Ya ini kan kemarin saya janjinya tidak. Ini materi tambahan ini untuk fondasi dalam. Nah, ini yang desain deadman-nya juga ada. Nah ini contohnya ya, ini gambarannya. Ini seatbelt ini. Ya, untuk apa? Ini untuk area kuburan. Ya, di seatbelt. Nggak di seatbelt runtuh kok, ambles, tanahnya longsor semua. Jadi dalam menghitung seatbelt saya tambahin sedikit ya. Kapasitas jetman bagaimana ini juga diperhatikan. Sebab-sebab keruntuhannya. Ini yang deadman tadi ya, mau selesai ini. Oke, selesaikan kita. Deadman desain seatbelt buat kuburan, ya enggak gitu ya. Ya prinsipnya ya seatbelt termasuk bangunan tanah, fondasi, termasuk bangunan fondasi. Dinding penahan tanah pun juga sebagai bangunan fondasi. Bangunan tanah namanya. Oke? Ada yang ditanyakan? Atau tidak? Kalau tidak ada, saya akhiri. Selamat istirahat. Besok libur. Jalan-jalan kemana? Oh, mengerjakan PBG. Jangan lupa diselesaikan ya. Nanti kalau sudah selesai nilainya E. Nah, kalau tidak ketemu yang bimbingan saya pasti ketemu dengan saya lagi nanti di semester atau tahun. Saya tidak menakut-nakuti. PBG itu memang kalau saya boleh ngomong tidak tepat posisi semesternya. Kalau di kakak kelas sebelum-sebelumnya itu ada di semester 7, 6, 7, 8.
7 lah ya, jadi fokusnya di skripsi di semester 8. Ya, monggo kalau teman-teman di dalam kurikulum disampaikan ke Pak Kaprodi biar dilakukan restrukturisasi. Tapi kalau teman-teman tidak tahu, sampaikan tugasnya, tulis tangan ya, ada yang ketik. Oke. Tulis tangan semua. Ya, tulis tangan semua, Pak. Yang paling gampang PJJ, jalan jembatan, gampang itu ya, bayo. Cuma gelagar sederhana, rasa ngitung ya kebaca. Daripada ngitung portal, beban gedung ribet ngitung bebannya. Jembatan juga ribet, tapi hanya ada di plat saja. Setelah plat kan mudah semua kan tuh, beban tak langsungnya kan bisa teridentifikasi. Hitungnya mestinya lebih cepat. Yang lama paling desain sesuai dengan struktur baja apa struktur beton. PJJ itu lebih mudah. Bangun gedung-gedung portal. Gempa ini ribet ya. Ya, Cuma gitu aja masukin di. ya ke atap. Nek ke atap ya opo? Ya. Burung atap, boarding ya. Boarding, rangka atap. Baru plat, tangga. Ya, tangga terus bakar apa nih? Bakar memanjang, balok menerus tuh. Balok anak dulu ya. Balok anak, bakar memanjang, portal. Portal nanti ya balok melintang, kolom, fondasi. Selesai. Belum. Gambar detailnya. Ya, gambar detailnya kalau atap sambungannya biar kamu bisa sambungannya seperti apa? Sangat Ya, menantang. angkernya, angker pada tumpuan atap ke balok, ring balok atau ke kolom, bentuknya gimana? Kan ada CCTV. Kemudian penulangan plat, penulangan balok, penulangan kolom, penulangan fondasi pelkap. Hitung era B? Waduh, tidak. Tidak ya. Tidak nakut-nakuti sih. Kok saya les? Penjadwalan. Kan bukan satu SKS. Ini akun salah satunya. Satu SKS. Ya gitu. Jelas ya. Jadi liburan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Jangan lupa PBG-nya. Kalau mau ikut lomba lebih semangat lagi ya. Apalagi yang jembatan ya toh. Sama seperti hitung PJJ. Semangat. Oke. Saya akhiri dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Yang lain yang semangat dong. Masa yang nongol cuma 1, 2, 3, 4, 5 ini aja. Terpilok saya. Saya jadi takut. Monggo, saya tutup ya kalau begitu ya. Iya, Pak. Pak, monggo. Dikasih tepuk tangan. Dolanan iki malah. Wis.